Iya. Apalagi gue yang nggak punya background boxing amatir. Sedangkan gitu. Theo pernah jadi juara nasional tinju dan MMA. Mungkin kita udah benci dengan realita mungkin ya. Kayak hidup di dunia nyata terlalu sulit gitu. Menurut gue ya, kenapa fight itu harus musuhan gitu? Nggak harus kalau menurut gue. Kita bertaruh nyawa di atas ring. Bisa lihat sendirilah, banyak yang meninggal di atas ring. Ketika kalian naik ke atas ring, menurut gue, ya udah serahkan nyawa kalian di atas ring. Ya buat Theodorus Ginting, satu pesan gue sih, lu dengerin baik-baik ya. Tanggal 12 Juni besok, lu bakal apa ya? Nggak tahu gue anjing. Bingung gue, nggak bisa gue gitu-gitu. Halo fans, kita ketemu lagi di Koko MMA. Kali ini kita eksklusif interview dulu minggu ini. Kenapa? Karena kaki saya juga cedera ya. Apalagi disuruh ngelawan bintang tamu kita yang hari ini datang, kayak saya nggak berani. Saya takutnya sekali pukul saya tidur, daripada nanti nggak seru lagi versusnya, ditonjok langsung tidur. Mending kita ajak ngobrol aja. Please welcome, ladies and gentlemen, Andika Mamesa. Thank you kok udah diundang ke tempat ini lagi. Oh iya bener. Tapi dulu kita di belakang ya? Yo, belakang. Sekarang tempatnya udah baru nih, udah ngeri banget nih, kayak udah sukses banget. Enggak lah, kita baru mau mulai kan. Jadi kita mau mulai masa media, nanti ada masa sport. Jadi kita memang lagi persiapan. Amin. Ini dari bajunya udah kelihatan nih. Sasana Tinju Baku Belah Jakarta. Ini adalah Baku Belah nih. Ini kan campnya lu ya? Iya, yang Itu ada di Kemang ya? Wijaya, Panglima Polim, Jakarta Selatan. Oke, lu boleh dong ajak dong sekali-sekali mampir. Ya, buat semuanya yang mau belajar bertinju, yang dari belum pernah belajar, terus yang udah berpengalaman, kita terbuka buat umum, laki-laki atau perempuan. Pokoknya kita mengajarkan tinju dari awal, kayak basic tinju, semuanya seni dari bertinju. Yang mau dan suka sama tinju, kita sangat terbuka buat umum deh. Terbuka buat umum pokoknya. Jadi kalau kalian mau latihan ya kalian di Jakarta Selatan, kalian bisa langsung mampir main-main ke Baku Belah. Benar. Baku Belah. Kenapa namanya Baku Belah ya? Karena yang pertama, gue tuh orang timur ya. Oke. Orang timur, dan gue suka banget sama budaya timur. Dan budaya timur di Indonesia tuh cukup, menurut gue, kurang diangkat lah. Apalagi kan kita Jawa sentris ya. Iya, banget. Gitu. Iya kan. Jadi kayak gue suka banget budaya timur itu. Jadi kayak gue turut membantu budaya timur untuk bisa dikenal lah, semoga begitu. Oke, makanya namanya Baku Belah. Iya. Tapi gue juga sering mampir ke Baku Sayang. Iya, di daerah mana itu? Itu restoran Manado. Baru tahu malah. Gue orang Manado tapi baru tahu malah. Baku kan artinya saling kan. Anyway, yang kita mau obrolin sebenarnya ada lagi nih ya. Gue tuh udah ngeliat postingan, dan kalian pasti pecinta MMA atau pecinta fight fans Indonesia udah pasti tahu bahwa M akan bertanding berhadapan dengan Tiger Caro, ya kan? Theodorus Ginting, tapi kali ini boxing dan di HSS, bukan di One Pride, gitu loh. Ini yang beda banget gitu. Yang pertama, yang gue pengen tanya, kenapa tiba-tiba bisa ke HSS? Kenapa ya? Lu dan Theo gitu, dua-duanya ke HSS gitu. Apa ya, kalau ditanya kenapa ya jodoh aja sih. Jodoh aja. Jodoh aja, iya. Karena waktu HSS seri 1 gue sama dia satu table, satu sofa, kita ngobrol dan nonton bareng gitu loh, iya, pertandingannya. Terus tiba-tiba lu fight di Holy Wing Sport Show gitu. Iya, karena sebenarnya kayak gimana ya, dari dulu tuh gue sama Theo tuh nggak pernah nolak buat fight bareng, intinya sih gitu sih. Terus kayak emang mungkin di One Pride belum jodoh aja. Oke, Iya. Definisi belum jodoh tuh mungkin ada deskripsi yang lebih gimana gitu? Mungkin paling cocok ya belum jodoh sih, karena terlalu banyak unsurnya gitu kok. Kayak maksudnya. Oke. Kayak maksudnya. Jadi mungkin terlalu banyak alasan yang kalau dijabarkan, ya terlalu banyak faktor lah. Iya, betul. Yang membuat akhirnya lu dan Theo tidak pernah bertemu akhirnya di One Pride. Kayak gitu sih. Tapi basically sebenarnya lu berdua tuh tidak pernah masalah untuk bertemu, meskipun kalian adalah teman ya. Iya, nggak masalah. Karena kalau kalian belum tahu ya, teman-teman, kalau kalian sering perhatiin story-nya Theo atau misalnya M, kalian tuh akan sadar bahwa mereka ini sebenarnya berdua adalah teman. Dimana kalau misalnya salah satu mau tanding, bahkan satunya jadi sparring partnernya. Iya. Jadi agak-agak bisa dibilang teammate meskipun beda camp. Iya, karena kan teammate. sekarang udah camp sendiri kan. Benar, iya. Dari dulu kita camp sendiri sih, cuman kita sparring partner. Dan gue sama Theo sebenarnya temenannya tuh bukan lebih ke martial arts ya. Kita ketemu di martial arts, tapi kita temennya lebih ke teman main. Teman main. Iya, jadi beratnya bukan berat sih, tapi kayak maksudnya uniknya sih malah lebih ke teman main. Teman main itu dalam artian teman jalan. Iya, teman nongkrong, teman mabok gitu. Teman mabok. Lebih ke sana justru kayak gitu. Tuh gue gak pernah diajak sih kalau pas mabok. Nah, itu kan sulit gue ngajak orang untuk mabuk kan. Apalagi laki-laki. Ya, gue peminum bukan pemabok. Iya, betul.
Tapi akhirnya Holy Wings Sport Show yang memang menawarkan kepada lu dan juga Theo berarti ya. Iya. Ya mereka yang menjemput kalian untuk bertanding di Holy Wings Sport Show. Benar. Kita nggak pernah minta, dan ketika pertama kali kita ditawarin tanpa alasan maksudnya tanpa ngomong apapun gitu, kita langsung iya. Kayak maksudnya tanpa berpikir ada kurun waktu atau bagaimana gitu atau berat berapa, langsung saat itu kita bilang iya. Padahal waktu itu belum tahu tanggalnya lah. Nggak tahu tanggalnya berapa, tapi ya udah, ayo langsung gitu. Iya, karena kalau secara berat kurang lebih kan kalian sekelas ya. Kurang lebih Sekelas, pasti akan sekelas lah, mau ketemu di berat berapapun. Betul. Dan basicnya kan kita berdua udah pensiun ya. Dan itu Ko Ivan berarti yang approach. Ya dari tim lah ya. Iya, dari tim sana lah ya. Iya. Ko Armin. Oh, Armin Tagore. Iya, benar. Memang Armin pinter ya, Armin ya. Iya. Itu kepikiran untuk bisa bikin M lawan Theo itu menurut gue jenius. Itu HSS jenius. Iya, Rupanya harusnya Armin. sih begitu Iya. Emang kalau Armin memang ya gitu, memang promotor pinter itu satu. Benar, setuju banget. Dan berarti kalian akan boxing di sana berapa round gitu? 6 round. 6 round. Gue debut boxing ini kan. Debut boxing tapi langsung 6 round. Makanya kayak kita nggak pernah bilang enggak gitu, bahkan langsung ya udah mau berapa round sikat aja lah. 6 round berarti kita bilang 6 kali 3 18 menit. 18. Sedangkan kalau misalnya championship round di MMA itu 20 menit. 25. 25. Ya berarti 6 ideal lah. 6 sebenarnya untuk debutan enggak sih? Debutan harusnya 4. Oh iya, kalau debut memang harusnya 4, amatir 3. Betul. Tapi kalau maksud gue secara basic profesional dan kalian punya jam terbang dan lain sebagainya, kayak ketemu 6 round kayak oke lah. Ya itu yang kita nggak pernah masalahin itu, saking menurut gue kalau ada dulu yang bilang kita pilih-pilih lawan atau banyak alasan tuh nggak, bahkan kayak 6 round ya ambil aja udah gitu. Seharusnya sih 6 nggak wajar ya untuk seorang debut ya. Apalagi gue yang nggak punya background boxing amatir. Sedangkan gitu. Theo pernah jadi juara nasional tinju MMA dan MMA, iya benar. Gitu ya, nggak masalah, tapi ya emang waktunya tanding ya tanding aja maksudnya gitu. Tapi dari struktur tubuh otomatis secara MMA sama boxing kan beda. Ya kan? Berarti lu juga harus adjust, lu punya muscle supaya bisa jadi lebih boxer dong. Iya, betul. Berarti lu training untuk itu juga dong. Lebih ke sana sih. Jadi kayak kebanyakan kalau di tinju tuh memang, tapi tergantung approach setiap orang sih ya. Kalau mungkin kalau pelatih-pelatih, gua kan asalnya dari pelatih-pelatih amatir kan. Amatir dan pelatih tinju, bener-bener tinju, mereka tuh kayak bilang memang nafas tinju dan nafas MMA beda jauh. Karena nafas tinju tuh kebanyakan dia tuh nafas lecut ya. Ketika dia mukul kan makanya gitu kan. Itu tuh nafas MMA tuh kayak ada grappling, dia tuh nafas ngeden kayak iya betul benar gitu. Kayak nafas wrestler. Iya, nafas ngangkat gitu. Jadi memang beda dari jenis nafasnya pun, dari approach-nya, dari latihannya tuh udah beda. Back juga. Kenapa? Back kan akan sangat pengaruh pada saat jarak jangkau pukulan dan lain sebagainya. Sebenarnya semua otot sangat berpengaruh, tapi jenis latihannya yang membedakan aja sih. Karena bahkan sendi-sendi kecil di tinju pun sangat berpengaruh sih, otot-otot tungkai kayak gitu, itu pengaruh semua sih di tinju sangat. Dan FYI ya, nih biar teman-teman tahu, lu minus berapa? Gue lupa, Gue 6. Minus 6 bro, minus 6. Tapi belum pernah kalah di One Pride. Jadi lu tuh kalau misalnya ngelihat dia main terus matanya kayak kecil-kecil misalnya, itu karena dia minus sebenarnya. Benar. Bukan karena dia mau sok sipit-sipitin gitu kayak gue, enggak. Dia tuh minus 6. Iya. Sama sebenarnya kan kalau gue kan kebanyakan orang nanya juga tuh kenapa tuh gimana caranya kalau nggak pakai kacamata bisa tanding gitu ya. Kalau gue mungkin menurut gue itu justru jadi advantage. Itu banget. Stephen Curry juga bilang hal yang sama soalnya. Oh gitu. Stephen Curry itu minusnya 12. Oh iya? Tapi 3-pointer terbaik sepanjang masa. Menurut dia itu advantage justru buat dia. Dia kayak kehilangan rasa bingungnya, jadi dia nembak dari mana aja tuh kayak feel. Iya, sama gue juga. Kalau gue pribadi, gue tuh justru selama ini apalagi khususnya tinju ya. Tinju tuh lawan sparringnya serem-serem sih. Kayak bentukannya khususnya orang-orang timur ya. Iya. Gue tuh ketika gue sparring, semuanya tuh jadi sama. Bentuknya tuh sama semua. Dan gue tuh selalu bilang yang gue bertanding tuh bukan tanding tembak gitu. Gue tandingnya tanding tinju, jadi lawannya di depan gue. Jadi bukan yang kayak gue harus membidik ke arah yang jauh gitu. Tapi dia di depan gue gitu.
Jadi itu yang justru jadi advantage buat gue. Jadi semua sama. Jadi ketika gue lepas kacamata tuh semua jadi sama. Sebenarnya apa yang membuat lu? Gue sebenarnya gue penasaran tuh gini ya. Why? Kenapa kok kalian tidak pernah diketemukan atau ketemu di One Pride malah di HSS? Yes. Boleh nggak sih misalnya kayak satu faktor aja gitu, satu faktor yang mungkin membuat why kalian nggak pernah ketemu di sana padahal kalian dua-duanya star di sana gitu loh. Faktor utamanya komunikasi sih. Komunikasi itu aja sih faktor utamanya kalau menurut sudut pandang gue ya komunikasi antara promotor dengan semuanya. Atlet. Iya, semuanya menurut gue ada permasalahan di komunikasi sehingga kita nggak pernah bisa ketemu. Oke. Itu aja sih, sesimpel itu ya, kayak gitu yang membuat jadi ribet mungkin karena satu hal simpel itu semuanya jadi ribet. Kalau gue boleh nanya lagi nih. Boleh lah. Santai. Secara ya kita jujur ngomong lah. Iya. Fighter di Indonesia sebesar-besarnya bayaran fighter di Indonesia nggak ada apa-apanya sama fighter di luar negeri. Mau itu boxer, mau itu apapun. Misalnya kita bilang yang paling besar, misal let's say Chris John pernah tanding bahkan di Las Vegas gitu. Yeah. Tapi bayarannya juga nggak sebesar kayak Jauh. Floyd dan kawan-kawan gitu kan. Nah cuman ya itu kan uang adalah nominal itu kan cuman apa ya? Cuma angka lah gitu. Apa yang terasa besar buat seseorang belum tentu terasa besar untuk yang lain gitu kan. Betul. Jadi itu cuma nominal. Cuman yang gue pengen tahu sebagai fighter nih lo antara HSS dengan yang kemarin-kemarin lah gitu yang lu pernah lewatin lah gitu. Nggak One Pride doang. Jadi semua yang pernah lewatin. Apakah HSS memang memberikan lo over secara fee itu memang bagus atau gimana? Sebenarnya kalau pas awal gue bertanding gue selalu bilang kayak gue tuh seorang pugilist. Pugilist itu adalah orang yang bertanding atau bertarung untuk dibayar atau enggak untuk ditonton. Oke. Kayak begitu. Jadi bukan sekedar tentang bayaran tapi juga tentang siapa yang nonton. Oke. Kayak begitu sih. Jadi ya HSS jelas penontonnya. Betul. Lagi gigit banget HSS. Betul. Itu dia makanya. Gua aja mau jadi ring announcer-nya. Iya kan bisa kali gitu kan. Bisa kali. Boleh kali ring announcer gue doang nih Indonesia. Asli benar. Iyalah, bisa nanti ngomong lah sama Ko Armin. Oh iya benar. Armin, oh iya ada Ko Armin ya. Iya. Coach, halo, apa kabar? Bisa benar. Nggak, tapi secara fee memang apakah menurut lu HSS memberikan fee yang profesional? Gua rasa soalnya begitu menurut gue. Iya, menyambung tadi yang lu ngomong juga, intinya sih ada dua hal itu, exposure sama bayaran. Dua itu di offer dalam satu paket. Satu paket itu yang kayak nggak bisa, menurut gua nggak bisa dipisah-pisah. Intinya sih begitu ya. Jadi dua hal itu ditawarkan oleh HSS dan itu sangat interesting buat kita berdua. Berarti artinya apa yang di-offer sama HSS itu sangat interesting. Iya. Menarik. Istilahnya kayak ini kayak penawaran yang kalau gue nggak ambil kayak nggak gue. Ini agak bego nih gue, mungkin gitu ya. Gue sebelum ini maksudnya gue dari yang sebelumnya ini, gue kan udah pensiun ya jatuhnya kan begitu. Tahu gue udah nggak ini ya gue mau ngapain? Udah nggak ada kegiatan maksudnya untuk bertanding, gue lebih prefer untuk berbisnis, untuk melanjutkan hidup, maksudnya mencari uang lah kayak begitu, maksudnya di industri yang sama, di industri ini. Tapi begitu ada tawaran dari HSS seperti itu, ya gue otomatis terserah langsung gue ambil. Artinya ini kalau lu orang mau berbisnis, lu tuh harus memberikan sebuah proposal yang dia tuh nggak bisa tolak. Kalau dia tolak dia bodoh, itu baru namanya proposal. Betul. Yang namanya win-win solution. Betul. Jadi ini memang menurut gue industri martial arts itu harus tentang bisnis juga dong, kayak maksudnya. Iya dong. Gitu. Iya dong. Jadi karena kemakmurannya fighter juga harus memang jadi hal yang penting. Setuju. Nah itu maksudnya kemampuan berbisnis dari promotor itu dan maksudnya penyelenggara acara itu yang paling utama juga sih menurut gue, itu yang harus dikedepankan gitu. Terus secara insurance-nya juga ada kah? Secara insurance gimana ngomongnya? Bingung juga gue. Kayak saking maksudnya gue gimana ya, fighter Indonesia tuh memang bisa dibilang kayak nggak banyak pilihan dalam hidupnya kayak gitulah. Jadi begitu ada tawaran yang sedikit lebih mending ya otomatis kita ngambil kayak begitulah. Bisa dibilang kayak kalau orang tuh ngomong Indonesia nih begini fighternya, atletnya kayak begini, enggak, kita tuh nggak banyak milih kok kita. Tapi kan tetap under sanction ya. Tapi ada sanction body-nya ada. Kalau ada sanction body-nya berarti aman lah. Iya, itu pertanyaan semua pasti akan terjawab. Betul. Tidak diragukan. Betul. Jadi kayak maksudnya kalau ngomongin soal atlet, gue rasa kayak kita udah kerja keras dan kita juga nggak banyak minta, intinya gitu sih. Jadi atlet tuh nggak gampang. Lo pengen badan kayak ini ngabisin berapa banyak susu protein istilahnya gitu loh. Kalau lo minum susu, kalau nggak lo makan berapa banyak tempe gitu. Kalau nggak tanpa itu lo nggak bisa gitu. Lo jadi kayak gue nih, kebanyakan makan lemak.
Iya, dan dedikasi waktu sih menurut gue ya. Waktu, tenaga, pikiran. betul, Lu harus mental. buang waktu lu buat latihan yang mungkin di saat yang sama keluarga lu juga mencari lu dan lain sebagainya. Betul, itu Dan dia. makanya gue juga sebenarnya dari dulu sangat sangat kepengen bisa ngeliat fighter Indonesia tuh mendapatkan sesuatu yang lebih layak lah. Betul. Menyeluruh ya, olahraga apapun itu. Betul. Atlet apapun itu. Mau itu atlet anggar, mau itu atlet Catur. gulat gitu, catur. Karena ada atlet wrestling, ada atlet angkat beban yang nggak dihargain, nggak punya income, tapi dia padahal gold medal gitu. Betul. Tapi secara income, exposure dan lain sebagainya kalah sama e-sport. E-sport bahkan disuplai sehari makanan 3 kali, dikasih gaming house, dikasih tempat tinggal, JRC dan lain sebagainya, semua full. Iya. Mungkin kita udah lebih ke elektronik sport daripada reality sport ya. Iya. Kayak maksudnya Lama-lama gue rasa nanti Iya. boxing jadi e-sport juga nih. benar. Mungkin kita udah benci dengan realita mungkin ya. Kayak hidup di dunia nyata terlalu sulit gitu. Jadi Nanti kita- boxingnya metaverse bos. Iya benar. Jadi Terus kita beli tiketnya tinggal- pakai NFT, Benar. pakai kripto. Rata kayaknya mau ke arah sana sih itu. Iya, penontonnya pakai NFT, Bener. muka-mukanya. Benar. Udah pakai avatar semua. Udah pakai avatar semua. Tapi ya selama kita masih di era yang kita nikmatin ini, gue rasa memang harus ada yang diperbaikin, terutama buat teman-teman fighter. Karena kesian sebenarnya. Ditambah pandemi kemarin, Betul. mereka nggak punya event, nggak bisa bertarung. Betul. Ada yang sampai jual mobil dan lain sebagainya demi untuk bisa mempertahankan campnya misalnya, demi untuk Betul. tetap latihan. Jadi kayaknya ada yang harus kita perbaikin sama-sama di semua bidang, gitu, di semua bidang. Secara industri Secara menyeluruh. industri olahraga Hmm. gitu. Jangan kan maksudnya atlet sepak bola kita juga sama luar negeri jauh. Atlet basket kita sama luar negeri jauh. Tapi basket dan sepak bola kita melihat bagaimana itu mengalami kenaikan Betul. yang signifikan gitu. Tapi combat sport yang lagi benar-benar yang lagi benar-benar mau naik ini semoga juga arahnya akan ke sana. Semoga. Karena apa? Sebuah negara maju tuh akan berlomba dari sudut olahraga sih. Iya, Kalau- banget. Iya, Itu kayak exposure banget. betul. Kayak misalnya pertandingan Olimpiade tuh maksudnya semua negara maju akan bahu membahu ke atletnya gitu. Bahkan Iya. kayak bagaimana Rusia tuh dia ketika dia berhadapan sama Amerika tuh kebanggaan sebuah negaranya kayak begitu. Iya, iya, maksudnya bawa pride negaranya. betul itu kenapa dulu Bung Karno tuh mendirikannya Gelora Bung Karno untuk membangun Indonesia itu kan. Kayak maksudnya sebuah kebanggaan sebuah negara memang terletak di atletnya. Bahkan ketika lagu kebangsaan itu akan dinyanyikan ketika seorang presiden datang ke sebuah negara atau atlet datang ke sebuah negara. Hanya 2 itu aja sih. Jadi kayak kita bisa mencintai negara kita kalau seandainya atletnya juga ikut membanggakan negaranya lah. Yang pengen gue juga tanya nih Em nih. Ini kalau misalnya Theo nonton gitu. Lu as a friend kan. Ya, kalau misalnya lu bukan friend mungkin Cywar boleh lah, tapi gue tahu Cywar juga bukan karakteristiknya lu. Yes. Lu nggak pernah Cywar sama siapapun. Lu pokoknya udah nggak usah banyak ngomong, udah kita baku hantam aja nanti. Iya. Nah, lu kan begitu kan. Cuma kalau misalnya Theo nonton, lu pengen sampein apa as a friend buat Theo? Apa ya? Masalahnya gue masih WA-WA-an, masih DM-DM-an juga. Jadi apa yang mau gue sampein, tinggal gue DM sama WA sih. Sebenarnya intinya kayak, menurut gue ya, kenapa fight itu harus musuhan gitu? Nggak harus kalau menurut gue. Kayak, mungkin buat teman-teman entertainer yang pada mau tanding besok juga, kenapa semuanya harus diarahin ke permusuhan gitu? Kayak gitu, kita tuh fight tujuannya buat menghibur yang nonton aja sih. Prestasi bukan sensasi ya? Mungkin itu dua-duanya sih kok. Dua-duanya kayak maksudnya yang kurang dari atlet Indonesia adalah sensasi. Kita terus mengejar prestasi. Tapi mungkin yang besok tanding ini kan para entertainer kan. Iya. Mereka cuma mengejar sensasi, nggak pernah latihan juga. Jadi intinya menurut gua kita harus cari sweet spot di tengahnya lah. Iya, Kayak kita juga harus bisa ngejual fight kita, sekaligus kita juga harus kasih pertunjukan yang terbaik di ring tinju itu. Jadi intinya gitu sih. Jadi intinya sih gua sama Theo bakal ngasih tunjuk pertandingan semaksimal yang bisa kita lakuin sih buat yang Dan itu real, nggak ada settingan. nggak bisa juga sih di setting gua rasa ya. Kita Nggak bisa. bukan komedian ya, kayak nggak ada yang lucu. Ini bukan gitu. koreografer. Nggak ada yang lucu di atas ring kalau menurut gua. Kayak mungkin kalau yang kemarin Aldi Taher lawan Vicky lucu ya, tapi menurut gua nggak ada yang lucu sih di atas. Pada saat waktu lo naskah udah nggak lucu kok. Iya, Itu kan? real Iya. amatir fight gitu. Betul, itu dia udah nggak ada yang lucu di atas ring karena kita bertaruh nyawa di atas ring. Iya. Kayak gitulah, kayak maksudnya ketika bisa lihat sendiri lah banyak yang meninggal di atas ring. Kayak Jam gitu. Tito, almarhum kemarin. Terus Alfarizi, almarhum, banyak sekali yang meninggal di atas ring. Jadi mungkin buat teman-teman entertain jangan nganggap ini lucu sih kalau menurut gua.
Kayak anggap ring tinju itu tempat yang sakral, bukan tempat untuk kalian cuman modal marah atau kesel sama orang apa-apa, kita selesain aja di atas ring tinju, karena sekarang lagi terkenal mungkin kan ya. Iya, karena lagi naik. Karena lagi naik semua kita selesain aja, gue nggak suka, kita selesain aja di ring tinju, nggak bisa. Nggak semua bisa diselesaikan dengan asal pukul gitu lah. Tapi ini ring tinju tuh tempat kita bertaruh nyawa, jadi ketika kalian naik ke atas ring, menurut gua ya udah serahkan nyawa kalian di atas ring. Oke. Mentalitinya gitu ya. Iya, mentalitinya beda ya. Harus begitu ya. Jadi jangan kayak ngejokes. Iya, nggak ada yang lucu di atas ring. Tapi Aldi emang konyol banget sih, gimana sih Aldi Taher. Emang lucu juga sih. Iya. Gue cukup terhibur sih. Iya, gue juga terhibur, cuman emang waktu dia keluar ring tuh, dia keluar ring dari kabel tuh, gue langsung bilang tuh, gue ngomong sama siapa gitu, gue lupa temen gue lah, karena kan gue sempet pindah sofa kan, gue bilang langsung, wah pinter deh keluar kabel, besok trending nih, bener trending, soalnya dia keluar kabel, kalau dia nggak keluar kabel mungkin nggak trending. Salahnya kalian juga sih, kalian kalau nonton tuh mau yang begituan. Benar. Bukan bagian pas beneran nih gitu. Benar. Mungkin karena industri tinju di Indonesia saat ini sedang menyembah teman-teman dari industri entertain ya, untuk mendapat spotlight gitu. Tapi sekali lagi yang mungkin bisa, gue juga baru debut tinju besok. Tapi yang bisa mungkin gue nggak akan mewakili para petinju di Indonesia, tapi tolong hargain tinju bukan sebagai tempat lelucon, tapi tempat yang sakral. Iya. Gitu mentality yang harus dibawa tuh. Pokoknya gini, kalau misalnya ya lu menang waktu lu lawan Theo, nanti kalau sama Theo beda lagi janjinya. Nanti pas Theo sempet ngobrol, nanti gue janjiin yang lain lagi. Kalau lu menang lawan Theo, lu pilih botol apapun di Holy Wing, gue bukain. Oke, bisa lah. Bisa banget kan. Bisa. Jadi biar bisa minum bareng. Iya, minum bareng lagi kan. Habis berkelahi langsung minum. Kalau Theo nanti beda lagi deh. Theo gue nggak tahu. Ya mau botol lagi juga nggak apa-apa. Ya kan kalau satu botol lah semua. Iya, bisa. Kalau yang mahal-mahal kan saya nggak sanggup ya. Saya yang botol-botol aja lah. Kalau botol masih sanggup lah. Yang penting happy lah. Yang penting happy. Benar. By the way, thank you banget lah Em buat waktunya Em. Thank you banget udah mau diundang nih kok. Gue yang thank you banget. Asli. Ini karena kita tuh kepengen memang ya pertandingan ini tuh juga ada perspektif yang jelas lihat dari fighternya. Jadi teman-teman juga bisa tahu bahwa ini fight beneran, nggak ada settingan dan tadi yang poin-poin bagus kita juga dapat banyak bagaimana fighter Indonesia memang harus kita perhatikan lebih. Ya kurang lebih kayak gitulah. Thank you banget Em. Jangan lupa juga buat follow Instagramnya, kemudian YouTube-nya. Lo ada YouTube juga kan? Ada, tapi baru sekedar punya. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Follow aja dulu. Nanti konten-kontennya pasti ada ya kan. Pas lawan Theo lo mesti bikin vlog tuh. Sepertinya begitu. Iya dong, kesempatan dong naik dong. Betul. Jangan lupa juga buat supporters channel ini dan juga support channelnya Masa Media, terutama bagian Masa Sport. Kalau memang kalian suka sport, kalian bisa ikutin di situ Sports and Entertainment di Masa Media. Gua Ramadhan cabut, sampai ketemu di Koko MMA berikutnya.